Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video lanjutan dari part pertama. Nah, jadi di sini adalah contoh asli dari neraca lajur, ya. Jadi neraca lajur itu bisa kalian lihat. Ini ada beberapa kolom yang tadi udah Ibu jelaskan sebelumnya. Ini hasil akhirnya ya, seperti ini. Contoh di sini ada kas. Kas itu kan akun 1 ya. Di sini di neraca saldo diketahui 4.000. Kemudian penyesuaiannya tidak ada. Penyesuaian dapat dari mana sih? Dari ini kolom sebelumnya nih. Nah, kemudian di neraca saldo disesuaikan pasti mindahkan dari neraca saldo ini. Ingat tadi akun 1 sampai 3 masuknya neraca, langsung pindahkan ke neraca. Oke, langsung bawahnya, persediaan barang dagang. Diketahui di neraca saldo 11.000 dalam ribuan rupiah, berarti di sini maksudnya 11 juta. Nah, kemudian kita pindahkan nih dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu ada 2 persediaan dagang. Ya, persediaan barang dagang yang pertama yang dikredit berarti dia untuk mencatat persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang awal ya. Nah, kemudian untuk yang di sini persediaan barang dagang debit berarti dia untuk mencatat persediaan barang dagang akhir. Kalian tinggal pindahkan aja di sisi debit dan kredit, dua-duanya kalian tulis di sini 11.750 sama 11.000-nya. Cara menghitung NSD-nya bagaimana? Cara menghitungnya yaitu kalian tinggal coret nih bagian yang debit sama yang kredit. Karena debit dan kredit saling mengurangi. Berarti sisanya ada di sebelah debit yaitu 11.750. Pindahkan ke posisi neraca. Oke. Coba contoh lagi yang 114 yaitu perlengkapan toko. Perlengkapan toko diketahui 1.900 nih di neraca saldo. Kita cek di sini perlengkapan toko ada tuh di bagian sini nih ya. 600.000 di kredit. Maka kita tulis di kredit penyesuaian 600.000. Kemudian hasilnya mengurangi dan sisanya ada di sebelah debit. Pindahkan ke samping sini. Jadi neraca itu akun berapa? 1 sampai 3. Nah, kemudian yang ada di bagian terakhir. Nih, maksudnya ini nih. Ini untuk nyatet apa sih? Ini tuh untuk mencatat dari penyesuaian ini yang tidak ada akunnya di neraca saldo. Jadi kalian tulis sisanya di sini setelah ngasih jumlah. Oke ya. Nah, akun 4 dan akun 5 kalian taruh di bagian laba rugi. Nah, ini contoh akhir dari tadi yang Ibu jelaskan di part sebelumnya. Kalau neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan atau NSD, jumlahnya harus balance. Tapi kalau di laba rugi dan di neraca jumlahnya tidak balance. Baru setelah itu jumlahnya harus balance di mana? Jumlahnya harus balance di bagian sini. Ya, jadi ini namanya laba. Nah, kemudian ini ditambahkan semua maka hasilnya bagian laba rugi balance, di bagian neraca juga balance. Oke, kita langsung masuk ke laporan keuangannya. Laporan keuangan yang pertama yaitu laba rugi. Laba rugi di sini kalian bisa lihat ada bentuk single step dan bentuk multiple step. Ya, nih, bentuk multiple step. Sebenarnya bentuk multiple step itu lebih jelas, lebih rinci daripada bentuk yang single step. Single step itu bisa kalian gunakan apabila yang diketahui udah langsung penjualan bersih. Ya, udah langsung penjualan bersih diketahui, HPP-nya udah diketahui. Tapi kalau HPP sama penjualan bersihnya belum diketahui, itu kalian juga tetap ngerjain yang multiple step. Ibu bahas yang multiple step dulu ya. Oke, pertama, inti dari laporan laba rugi adalah pendapatan dikurangi beban-beban. Ya, cuman di sini pendapatan di perusahaan dagang itu berasal dari penjualan. Penjualan apa? Penjualan barang dagang. Jadi penjualan barang dagang taruh di paling sini. Kita coba cek ya. Di sini kalian bisa lihat angkanya dapat dari mana? Angkanya kalian bisa dapatkan dari sini nih. Penjualan langsungnya kalian lihat dari kolom yang akhir. Ada 29 juta di sini di kredit. Kemudian di sini harusnya ada retur dan sebagainya. Kalau nggak ada, berarti kalian bisa kosongkan. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada 29.000, kemudian di sini ada retur dan potongan. Jika ada, maka kalian bisa tambahkan di sini, kemudian hasilnya kalian taruh sini.
Nah, hasil dari yang ini kalian untuk mengurangi yang penjualan itu tadi, maka hasilnya penjualan bersih. Lanjut, kita mencari HPP. Cara mencari HPP itu ya dengan cara kalian ketahui dulu nih persediaan barang dagang awal. Ya, persediaan awal barang dagang. Kalian taruh di baris yang berbeda, jangan di baris yang sama, karena nanti persediaan barang dagang itu gunanya untuk menghitung bagian bawah. Jadi pembelian ditambah beban angkut pembelian hasilnya berapa? Ya, kemudian nanti ada potongan pembelian dan retur pembelian taruh sini. Nah, hasilnya berapa? Hasil dari pembelian dan beban angkut pembelian itu untuk mengurangi Untuk mengurangi bagian sini nih. Nah, baru setelah itu persediaan awal yang tadi kalian sudah tulis di sini, persediaan awal kemudian dikurangi dengan pembelian bersih. Jadi pembelian bersih itu berasal dari hasil pengurangan pembelian dan beban angkut pembelian dikurangi dengan retur dan potongan. Nah, ini ya hasilnya ada di sini. Baru setelah itu persediaan awal dikurangi pembelian bersih, maka hasilnya adalah barang yang tersedia untuk dijual. Yang ini ya, barang tersedia untuk dijual. Ada lagi di sini ada persediaan akhir barang. Ya, persediaan akhir barang berarti kalian bisa di sini untuk mengurangkan. Ya, dikurangi dengan persediaan akhir, maka hasilnya adalah harga pokok penjualan. Nah, harusnya tuh kayak gini nih. Baru ketemu harga pokok penjualan tuh yang ini nih. Ini kemudian nanti untuk mengurangkan yang ini. Nah, jadi penjualan bersih dikurangi HPP, ketemunya laba kotor. Gitu. Nah, baru setelah itu kalian bisa lihat nih di sini ada beban-beban. Bebannya ditambahkan semua. Ya, ini bukan dikurangi, ini banyak yang salah ya. Kemarin untungnya ada yang nanya ibu tuh, kalau ini kok ditambah Bu padahal kok dikurang Bu padahal kan sama. Nah, ini ditambahkan semua, hasilnya taruh sini, ini juga ditambahkan semua, hasilnya taruh sini, ditambahkan, maka hasilnya nanti jadi beban. Jumlah beban usaha. Nah, jadi laba yang sebelum ini nih, laba kotornya dikurangi beban-beban, maka hasilnya akan jadi laba usaha. Nah, kemudian ada pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha contohnya itu misal jualan peralatan yang di kantor itu yang udah usang misal bisa dijual. Nah, atau jualan kendaraan yang bukan kendaraan yang jualan, tapi kendaraan pribadi atau kendaraan kantor. Kemudian dikurangi beban usaha, maka hasilnya di sini kok ada semut. Ya, jadi di sini ada jumlah dari laba bersih sebelum pajak. Nah, kalau sudah ketemu laba bersih sebelum pajak, kalian cari ada pajak penghasilan apa enggak. Kalau ada pajak penghasilan, maka kalian kurangkan. Kalau tidak ada, berarti cukup sampai situ. Lanjut, kita ke contoh nih. Oke, contohnya di sini. Nah, ini contoh dari soal yang awal itu tadi ya. Jadi 29 juta. Ini kok kurang terang. Tunggu. Nih, ada 29 juta. Ini dapat dari kolom yang awal itu. Kemudian di sini nggak ada peratur penjualan dan potongan, berarti kalian strip atau dikosongkan, maka hasil penjualan bersih adalah 29 juta. Harga pokok penjualan didapatkan dari pertama persediaan barang dagang awal, kemudian nih dibedain. Jadi tadi yang soal itu masih salah tuh, yang materi yang tadi. Pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi retur. Tapi karena ini beban angkut dan retur nggak ada, berarti langsung pembelian. Pembeliannya taruh sini, jadi pembelian bersih. Nah, kemudian persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Oke, tadi Ibu keliru ya, tadi ada yang salah ucap tuh di awal. Jadi persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir, maka hasilnya HPP. Nah, ini nih di sini ada laporan laba Di sini ada penjualan bersih dikurangi HPP, maka di sini ketemu dengan laba kotor. Dikurangi laba kotor dikurangi beban, maka hasilnya laba usaha.
laba bersih. Kalau ada kalau ada PPh maka nanti ada laba bersih setelah pajak. Nah, kemudian setelah kita mengetahui labanya, kemudian kita pindahkan ke sini, yaitu laporan perubahan modal. Kenapa sih harus urut? Karena kita butuh angka ini untuk masuk ke sini. Contohnya gini. Jadi modal awal, kalian bisa lihat dari neracanya, modal awalnya itu ada berapa. Kemudian kalian taruhlah yang tadi udah diketemukan nih 12.025, taruh sini labanya. Laba bersih dikurangi prive atau pengambilan pribadi, kemudian hasilnya ditaruh di sini sebagai penambahan modal. Tapi kalau di sini ternyata minus, berarti di sini bukan penambahan modal tapi pengurangan modal. Kemudian modal akhir periode saat ini atau modal yang 31 Desember hasilnya 37.175. Setelah itu baru kalian ke neraca. Nah, neraca ini intinya adalah kalian memindahkan dari yang tabel kertas kerja neraca itu. Kas, piutang, aktiva tetap di sini juga. Ini tinggal mindahin aja ya. Ini gampang. Nah, terakhir di sini ada laporan arus kas. Laporan arus kas itu berarti ada kolom langsung aja nih di sini. Pertama ada aktiva. Jadi kalau misalnya si arus kas ini ya, perbedaannya adalah kita harus tahu dulu neraca awal Desember sama neraca akhir Desember. Nah, kemudian kalian taruhlah perubahannya di sini, apakah dia bertambah atau berkurang. Jadi kas yang dulunya 28.000 bla bla bla, terus kemudian di akhir Desember ternyata 4.000, maka ada perubahan yaitu berkurang. Nah, kemudian kalau nggak ada di perbedaannya ya berarti kalian tidak usah ditulis di bagian sininya. Nah, kemudian cara bikin laporan arus kas yaitu nih sumber kas itu dari hasil usaha selama bulan Desember. Ini berarti dari laba rugi yang tadi. Laba rugi kan 12.025. Nah, kemudian ditambah dengan bertambahnya akumulasi penyusutan bla bla bla. Nah, ini taunya dari mana? Yang bagian sini nih. Tadi kan jumlahnya berapa sih? 850. Berapa? 275. Nah, itu kalian dapatnya dari akumulasi nih. Nih yang bertambah. Akumulasi penyusutan 850 ya, kemudian 275. Mana sih 275, terus 3400, 350. Ini yang menambah dari sumber kas itu. Nah, di sini nanti ketemulah dikurangi dengan bertambahnya persen barang dagang. Jadi kalau misal barang dagang itu kalau bertambah kan itu otomatis mengurangi kas kita. Kalau piutang usaha itu kan kita belum menerima uangnya, berarti itu mengurangi kas kita juga. Kalau perlengkapan berarti kita beli perlengkapan ya sebagainya, itu kan mengurangi kas gitu. Jadi arus kas itu kan pergerakan kasnya yang bertambah dan yang berkurang. Di sini yang menambah tuh ini, kemudian yang mengurangi ini. Nanti ketemulah di sini ya, kemudian taruh di sini, dikurangkan ketemunya ini, kemudian dikurangi dengan prive, maka hasilnya minus nih, malah dia minus, arus kasnya minus karena emang di sini ada penurunan kas senilai 24.350. Jadi di sini ya 24.350 harus sama hasilnya dengan di sini gitu. Ya, kalau ada yang masih bingung silakan boleh tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.